Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas SIKC 3B yang beranggotakan saya sendiri, Afna Martina, dan Aina, Muhammad Rifki Saputra, dan Ilham Maulana Jafar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Big Data yang berjudul Indo-Weather Intelligence. Proyek ini membahas penerapan Big Data analitik pada data cuaca historis Indonesia. Fokus utama proyek ini adalah bagaimana data cuaca yang awalnya masih berupa data mentah dapat dikumpulkan, disimpan, dibersihkan, dianalisis, diterapkan machine learning, dievaluasi, lalu hasil akhir ditampilkan ke dalam website dashboard yang sudah di-hosting. Sebelum masuk ke notebook, kami jelaskan dulu acuan tugasnya. Berdasarkan ketentuan tugas besar, dataset yang digunakan harus memiliki ukuran minimal 100 MB, bersumber dari open data, bukan data buatan atau sintesis, dan harus relevan untuk analisis machine learning. Selain itu, tugas ini juga meminta proses yang lengkap, jadi bukan hanya menampilkan hasil akhir saja, tetapi harus ada proses import data, eksplorasi data, processing, feature engineering, dan penerapan algoritma machine learning, evaluasi model, dan visualisasi hasil. Dan untuk video presentasi, ketentuannya juga meminta agar kami menjelaskan alur kerja notebook, fungsi setiap bagian kode, alasan pemilihan metode dan variabel, serta interpretasi hasil evaluasi model. Jadi pada video ini kami tidak hanya membaca kode, tetapi menjelaskan maksud dari setiap bagian notebook secara runtut dan mudah dipahami. Baik, setelah melihat ketentuan tugas yang menjadi acuan pengerjaan proyek ini, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan kami memilih topik data cuaca serta hasil akhir proyek yang telah kami kembangkan. Ini adalah hasil akhir dari proyek kami, yaitu website Indo-Weather Intelligence. Website ini dibuat sebagai dashboard Big Data Analytics untuk data cuaca historis Indonesia. Di halaman awal website ini terlihat beberapa informasi utama seperti ukuran dataset mentah sekitar 130 MB, jumlah data clean sebanyak ratusan ribu baris, metrik model, klasifikasi resiko cuaca, serta ringkasan hasil analisis. Namun yang perlu ditekankan, website ini bukan dibuat secara terpisah dari notebook. Website ini merupakan hasil lanjutan dari pipeline notebook. Jadi alurnya seperti ini. Yang pertama, kami mengambil dataset cuaca historis dari sumber OpenBook. Lalu yang kedua, dataset tersebut diproses di Google Colab. Yang ketiga, notebook menghasilkan data clean, tabel analisis, grafik, metrik, evaluasi, dan model machine learning. Yang keempat, hasil notebook diekspor menjadi file CSV, JSON, PNG, dan PKL. Kelima, file-file tersebut dimasukkan ke GitHub dan ditampilkan melalui website yang dideploy menggunakan Vercel. Jadi website ini adalah representasi akhir dari proses Big Data analitik yang dikerjakan di notebook. Lalu kita buka notebooknya. Sekarang ini saya masuk ke notebook pertama. Notebook pertama ini digunakan khusus untuk generate dataset. Jadi notebook ini bukan notebook utama untuk modeling, tetapi notebook awal yang bertugas mengambil data cuaca historis dan sumber open data, kemudian menyimpannya dalam bentuk file CSV.
Kenapa notebook ini dibuat terpisah? Karena salah satu syarat utama tugas adalah dataset minimal 100 MB. Maka kami perlu memastikan bahwa dataset yang dikumpulkan benar-benar cukup besar dan bisa divalidasi ukurannya. Notebook ini mengambil data cuaca historis dari Open Meteo Historical Weather API. Data diambil berdasarkan koordinat wilayah di Indonesia. Jadi setiap wilayah memiliki latitude dan longitude. Lalu dari koordinat tersebut notebook mengambil data cuaca per jam dan hourly. Output dari notebook ini adalah kumpulan file CSV mentah yang nantinya digunakan pada notebook utama untuk proses processing, EDA, machine learning, evaluasi model, dan ekspor hasil. Lalu pada bagian awal kode, notebook melakukan install dan import library. Library Google API Python Clean digunakan agar Google Colab bisa terhubung dengan Google Drive melalui API. Ini penting karena dataset yang dihasilkan akan langsung disimpan ke folder Google Drive. Kemudian ada import path untuk mengatur lokasi folder. OS untuk mengatur sistem, JSON untuk membaca dan menyimpan data dalam format JSON. Time untuk memberi jeda request, zip file untuk membuat file zip. Request untuk mengambil data dari API Open Meteo dan Pandas untuk mengolah data tabel. Jadi bagian ini adalah fondasi awal agar notebook bisa berjalan. Tanpa import library ini, kode download dataset, menyimpan file, upload ke Drive, dan validasi ukuran dataset tidak bisa dijalankan. Lalu selanjutnya ada bagian konfigurasi project dan Google Drive folder. Di sini notebook menentukan target folder ID, yaitu ID folder Google Drive tujuan. Jadi semua file CSV yang berhasil dibuat akan diupload ke Google Drive tersebut. Kemudian ada project nama yang digunakan sebagai nama project. Ada juga target RAW, MB, dan min required MB. Min required MB digunakan untuk memastikan dataset memenuhi syarat minimal 100 MB. Sedangkan target RAW MB dibuat lebih besar, yaitu sekitar 130 MB supaya dataset tetap aman dari batas minimal walaupun ukuran file berubah setelah proses ekspor. Selain itu, notebook juga membuat folder lokal di runtime Colab. Folder lokal ini bersifat sementara, tetapi dipakai untuk menampung file sebelum diupload ke Google Drive. Jadi bagian konfigurasi ini membuat proses dataset lebih terarah. Kita tahu folder tujuan, target ukuran dataset, nama project, dan struktur penyimpanan file. Lalu pada bagian ini notebook melakukan autentikasi ke Google Drive. Tujuan adalah agar Google Colab memiliki izin untuk membuat folder, mengupload file CSV, mengecek file yang sudah ada, dan menyimpan output final ke Drive. Setelah autentikasi berhasil, notebook juga mengecek apakah folder target bisa diakses. Ini penting karena kalau folder ID salah atau izin aksesnya tidak sesuai, proses upload dataset bisa gagal. Jadi sebelum proses download data dilakukan, notebook memastikan dulu bahwa koneksi ke Google Drive sudah aman. Bagian berikutnya adalah helper Google Drive API. Helper ini berisi fungsi-fungsi pendukung, misalnya fungsi untuk membuat subfolder di Google Drive, fungsi untuk mengecek apakah file tertentu sudah ada, dan fungsi untuk mengupload
upload file dari collab ke Drive. Fungsi ini sangat berguna karena dataset yang diunduh jumlahnya banyak. Kalau setiap proses upload ditulis manual, kalau setiap proses manual tertulis manual satu persatu, kodenya akan terlalu panjang dan sulit dirawat. Dengan helper function, proses upload dan pengecekan file menjadi lebih rapi. Bagian ini juga mendukung sistem resume, artinya kalau file tertentu sudah ada di Google Drive, notebook tidak perlu mengunduh ulang file tersebut. Ini membuat proses lebih efisien dan mengurangi resiko gagal karena koneksi atau limit runtime. Di bagian ini terdapat daftar koordinat wilayah Indonesia. Setiap data berisi nama provinsi, nama kota, representatif, latitude, dan longitude. Longitude dan longitude inilah yang digunakan untuk mengambil data cuaca dari Open Meteo. Kami menggunakan kota representatif atau ibu kota provinsi agar setiap provinsi di Indonesia memiliki titik koordinat yang bisa dianalisis. Dengan cara ini, data cuaca yang diambil tidak hanya untuk satu daerah saja, tetapi mencakup wilayah Indonesia secara luas. Jadi, bagian koordinat ini menjadi dasar lokasi pengambilan data. Kalau koordinatnya berubah, maka data cuaca yang diambil juga akan berubah sesuai lokasi tersebut. Lalu pada bagian ini notebook menentukan variabel cuaca apa saja yang akan diambil. Variabel yang digunakan cukup banyak. Bukan hanya curah hujan, ada suhu udara, kelembaban relatif, titik embun, suhu yang dirasakan, curah hujan, tekanan udara, tutupan awan, kecepatan angin, arah angin, suhu tanah, kelembaban tanah, dan radiasi matahari. Alasan kami mengambil banyak variabel adalah karena cuaca merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya curah hujan tidak hanya berhubungan dengan satu variabel saja, tetapi bisa berhubungan dengan kelembapan, awan, tekanan udara, suhu, angin, dan kondisi tanah. Dengan menggunakan banyak variabel input, dataset menjadi lebih relevan untuk machine learning. Selain itu, ketentuan tugas juga meminta minimal 3 variabel input, sedangkan proyek kami menggunakan jauh lebih banyak dari itu. Lalu bagian ini adalah proses utama dari notebook generator. Notebook melakukan download data berdasarkan wilayah dan tahun. Jadi prosesnya dilakukan secara bertahap, bukan langsung satu file besar. Cara ini lebih aman karena kalau proses berhenti di tengah jalan, file yang sudah berhasil diunduh tetap tersimpan. Di bagian ini juga ada sistem resume. Jika file untuk provinsi dan tahun tertentu sudah ada di Drive, maka notebook akan melewati file tersebut dan lanjut ke file berikutnya. Ini penting untuk dataset besar karena proses download bisa memakan waktu lama. Dengan sistem resume, kita tidak perlu mengulang semuanya dari awal jika terjadi error, koneksi terputus, atau runtime Google Colab berhenti. Setelah proses download selesai, notebook menghitung total ukuran dataset mentah. Bagian ini sangat penting karena menjadi bukti bahwa dataset yang digunakan memenuhi syarat minimal 100 MB. Notebook membaca semua file hasil download, menghitung ukuran setiap file, lalu menjumlah totalnya. Kalau total ukuran dataset sudah melewati 100 MB, maka dataset dinyatakan memenuhi syarat. Dalam proyek ini, target dataset dibuat sekitar 130 MB
agar lebih aman dari batas minimal. Jadi, bagian ini tidak hanya sekadar pengecekan ukuran, tetapi juga menjadi bukti bahwa dataset yang kami gunakan memang sesuai dengan ketentuan tugas besar. Setelah semua file mentah selesai, notebook menyambungkan seluruh CSV menjadi satu file CSV besar. Tujuan penggabungan ini adalah agar dataset lebih mudah dipakai pada notebook utama daripada membaca puluhan file satu persatu saat analisis. Kita bisa memakai satu file gabungan yang sudah berisi seluruh data. Namun file-file RAW tetap disimpan karena raw dataset berguna sebagai bukti sumber data mentah dan bisa digunakan lagi jika ingin dilakukan proses ulang. Jadi bagian ini menjembatani antara proses download data mentah dan proses analisis di notebook utama. Di bagian akhir notebook generator, semua output penting dibuat menjadi file zip. Zip ini berisi dataset hasil proses generator sehingga lebih mudah dibagikan, diupload, atau disimpan sebagai output akhir. Setelah zip dibuat, notebook mengupload hasil ke folder Google Drive target. Jadi kesimpulan untuk notebook pertama, fungsinya adalah mengumpulkan data mentah cuaca historis Indonesia, menyimpan data ke drive, memvalidasi ukuran dataset minimal 100 MB, menggabungkan CSV, dan zip final. Selanjutnya, dataset yang sudah dibuat ini akan dipakai pada notebook utama untuk analisis, machine learning, evaluasi, dan ekspor hasil. Saya Aina dengan NIM 230030. Di sini saya akan melanjutkan ke notebook utama. Notebook ini adalah inti dari Project Indo-Weather Intelligence. Jika notebook pertama digunakan untuk generate dataset, maka notebook ini digunakan untuk proses analisis lengkap. Di notebook ini terdapat beberapa tahapan utama. Yang pertama, import library dan konfigurasi project. Yang kedua, penentuan lokasi dan sumber dataset. Yang ketiga, load dataset. Keempat, processing dan feature engineering. Lalu yang kelima, exploratory data analysis atau EDA. Setelah itu barulah masuk ke machine learning, evaluasi model, dan ekspor hasil. Judul proyek ini adalah penerapan Big Data Analysis pada data cuaca histori Indonesia untuk prediksi curah hujan, klarifikasi resiko cuaca, segmentasi wilayah iklim, dan rekomendasi mitigasi. Jadi proyek ini bukan hanya menampilkan data cuaca, tetapi juga menghasilkan model machine learning dan rekomendasi berbasis data. Pada bagian pertama, notebook melakukan instalasi dan import library. Fungsi instalasi _if_missing digunakan untuk mengecek apakah package tertentu sudah tersedia di environment Colab. Jika belum tersedia, maka package tersebut akan diinstal otomatis. Ini membantu juga agar notebook bisa dijalankan lebih aman di Google Colab. Jadi ketika notebook dibuka di runtime, baru library yang dibutuhkan akan dicek terlebih dahulu. Library yang digunakan di sini antaranya adalah request untuk mengambil data dari API, Pandas untuk mengolah data, tabel, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi, Scikit-learn untuk machine learning, dan Joblib untuk menyimpan model. Bagian ini menjadi tahap awal agar semua proses berikutnya bisa berjalan tanpa error library. Selanjutnya, notebook membuat konfigurasi global. Di sini ada folder seperti data raw, data clean,
output dir, output grafik, dan output model. Fungsinya untuk memisahkan file berdasarkan jenisnya. Data raw sendiri digunakan untuk menyimpan data mentah, sedangkan data clean digunakan untuk data yang sudah dibersihkan, lalu output grafik digunakan untuk menyimpan grafik, sedangkan output model digunakan untuk menyimpan model machine learning. Ada juga random state, ini digunakan agar hasil sampling dan training model bisa lebih konsisten ketika notebook dijalankan ulang. Kemudian ada max train rows, karena dataset cukup besar, tidak semua data harus dipakai untuk training model di Colab. Dengan batas training rows, proses machine learning menjadi lebih ringan, tetapi tetap memakai data yang cukup representatif. Pada bagian ini terdapat daftar lokasi yang digunakan dalam proyek. Setiap lokasi berisi nama provinsi, nama kota, latitude, dan longitude. Kondigrat ini digunakan untuk mengambil data cuaca histori dari Open Metro. Data lokasi ini juga penting karena Open Metro bekerja berdasarkan koordinat. Jadi jika kita ingin mengambil data cuaca Bandung, Jakarta, Medan, atau wilayah lainnya, kita harus memberikan latitude atau longitude. Dengan daftar lokasi ini, notebook bisa mengambil data dari banyak wilayah di Indonesia, bukan hanya satu saja. Lalu bagian ini digunakan untuk menyimpan informasi sumber dataset. Di dalamnya ada nama dataset, ada sumber, link, jenis data, status, lisensi, dan kegunaan data. Sumber utama yang digunakan adalah Open Metro Historical Weather API, sedangkan BMKG data terbuka digunakan sebagai sumber pendukung. Kenapa bagian ini penting? Karena ketentuan tugas meminta dataset berasal dari open data dan link dataset harus dicantumkan. Jadi di notebook tidak hanya menggunakan data, tetapi juga mendokumentasikan dari mana data tersebut berasal. Output dari bagian ini disimpan menjadi file CSV sehingga nanti bisa dimasukkan ke website atau laporan. Selanjutnya, notebook membuat data dictionary. Data dictionary sendiri adalah penjelasan setiap kolom dalam dataset. Misalnya kolom time berarti waktu observasi per jam, kolom temperature 2M berarti suhu udara pada ketinggian 2 meter, kolom relative humidity 2M berarti kelembapan relatif. Kolom precipitation berarti curah hujan dalam milimeter. Data dictionary ini sangat membantu karena dataset memiliki banyak kolom. Dengan adanya data dictionary, pembaca notebook, dosen, atau anggota kelompok lainnya bisa memahami arti seperti fitur yang digunakan. Bagian ini juga menunjukkan bahwa variabel input dan target yang digunakan dalam proyek tersebut dijelaskan dengan cukup jelas. Lalu, bagian ini digunakan untuk mengambil data cuaca histori dari Open Metro. Di sini notebook menentukan variabel hourly yang akan diambil seperti suhu, kelembaban, curah hujan, lalu tekanan udara, tutupan awan, kecepatan angin, radiasi, suhu tanah, dan kelembapan tanah. Notebook juga menentukan rentan tanggal. Setelah itu notebook mengirim request ke API Open Metro berdasarkan koordinat tiap wilayah. Hasil respons dari API kemudian diubah menjadi data frame dan disimpan menjadi file CSV.
Kode ini disebut safe mode karena dibuat agar proses download lebih aman, ada pengecekan file, ada jeda request, dan ada penanganan error jika di wilayah atau file yang gagal diunduh. Setelah data berhasil diunduh, notebook memvalidasi ukuran dataset. Kode ini membaca semua file yang ada di folder data mentah, lalu menghitung ukuran masing-masing file dalam MB. Setelah itu, semua ukuran dijumlahkan untuk mendapatkan total ukuran dataset. Dari hasil validasi dataset mentah, proyek ini mencapai sekitar 130.073 MB dengan jumlah 84 file, artinya dataset sudah memenuhi syarat minimal 100 MB. Bagian ini penting untuk membuktikan bahwa dataset yang digunakan benar-benar berskala besar sesuai ketentuan tugas, bukan hanya dataset kecil yang langsung dipakai untuk latihan sederhana. Pada bagian ini, notebook mulai membaca dataset cuaca. Semua file CSV cuaca yang sudah diunduh dicari menggunakan pola nama weather_Hurley_bintang.csv. Setelah itu, setiap file dibaca menggunakan pd_red.csv lalu ditambah kolom source_file agar kita tahu data tersebut berasal dari file mana. Setelah semua file dibaca, notebook menggabungkan menggunakan pd.context. Hasilnya adalah satu data frame Skripnya kayak gimana, Ki? Baik, mohon maaf sebelumnya. Mari kita lanjut. Setelah semua file dibaca, notebook menggabungkan menggunakan pd konteks. Hasilnya adalah satu data frame besar yang berisi gabungan seluruh data cuaca dari berbagai wilayah dan tahun. Tab ini juga penting karena proses analisis dan machine learning membutuhkan data dalam satu struktur tabel yang konsisten. Next, bagian ini adalah salah satu bagian paling penting juga dalam notebook, yaitu processing dan featuring engineering. Yang pertama, nama kolom dinormalisasi jadi nama kolom dibuat huruf kecil, spasi diganti underscore, dan karakter yang tidak rapi dibersihkan. Itu tujuannya agar kolom lebih mudah dipanggil di kode. Kemudian kolom time diubah menjadi format datetime. Ini penting juga karena data cuaca bersifat time series atau berbasis waktu. Setelah itu dibuat fitur waktu seperti tahun, bulan, hari, jam, day of week, dan apakah hari tersebut weekend atau bukan. Fitur ini penting karena pola cuaca biasanya tidak acak sepenuhnya. Misalnya cuaca hujan bisa memiliki pola musiman, pola bulanan, atau pola jam tertentu. Selanjutnya, notebook menangani missing value, data numerik yang kosong diisi agar model machine learning tidak error, karena sebagian besar model scikit-learn tidak bisa menerima nilai kosong. Tahap ini wajib dilakukan.
Kemudian dibuat fitur temporal seperti precipitation underscore leg underscore 1 dan precipitation leg underscore 24. Precipitation leg 1 berarti curah hujan dalam 1 jam sebelumnya, sedangkan precipitation leg 24 berarti curah hujan 24 jam sebelumnya. Ada juga fitur rolling seperti precipitation rolling underscore 24 hour dan temperatur rolling underscore 25 hour. Fitur rolling ini digunakan untuk melihat rata-rata kondisi dalam 24 jam sebelumnya. Fitur seperti ini masuk akal untuk data cuaca karena cuaca saat ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Terakhir, Notebook membuat target klarifikasi bersama risk kategori. Kategori ini digunakan untuk mengelompokkan risiko cuaca, misalnya aman, waspada, dan tinggi. Jadi, dari data yang sudah siap untuk dipakai dalam model regresi dan klarifikasi. Next, pada saat ini Notebook melakukan encoding kategori, kolom seperti provinsi, kota, dan kategori masih berbentuk teks. Sementara model machine learning umumnya dibutuhkan input numerik, karena itu kolom kategori diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Misalnya nama provinsi diubah menjadi provinsi underscore encoded, nama kota menjadi kota encoded, dan kategori resiko menjadi risk kategori encode. Notebook juga menyimpan mapping encoder. Ini penting karena saat model dipakai lagi di website atau API, sistem perlu tahu angka tertentu mewakili kategori apa. Jadi, encoding ini tidak hanya untuk training model, tetapi juga untuk menjaga konsistensi saat model digunakan kembali. Lalu, setelah data selesai dibersihkan dan fitur baru dibuat, Notebook mengekspor data clean. File weather underscore clean.csv berisi data hasil processing dan fitur engineering. File ini adalah versi data yang sudah siap digunakan untuk analis lebih lanjut. Kemudian ada data.eda.csv, yaitu sampel data yang digunakan untuk kebutuhan EDA dan dashboard. Sampel ini berguna agar website tidak terlalu berat saat membaca datanya. Jadi bagian ekspor data clean ini menjadi hubungan antara Notebook dan website. Jadi data yang sudah diproses di Notebook itu nantinya bisa ditampilkan di dashboard. Selanjutnya, Notebook membuat ringkasan EDA. EDA adalah Exploratory Data Analysis, yaitu proses memahami karakteristik data sebelum masuk ke model machine learning. Di bagian ini, Notebook menghitung total data clean, jumlah provinsi, jumlah kota, tahun awal dan akhir, rata-rata suhu, rata-rata curah hujan, maksimum curah hujan, dan rata-rata kelembapan. Ringkasan ini disimpan ke file JSON agar mudah dibaca oleh website. Jadi, angka-angka yang muncul di halaman dashboard website itu berasal dari bagian ini. Dengan EDA, kita bisa memahami dan secara umum misalnya seberapa besar datasetnya, rentang tahunnya, dan seperti apa kondisi rata-rata cuaca dari data yang dikumpulkan.
Next, bagian ini membuat label EDA yang lebih detail. Yang pertama, notebook membuat tren curah hujan bulanan, data dikelompokkan juga berdasarkan tahun dan bulan, lalu dihitung rata-rata curah hujan, rata-rata suhu, rata-rata kelembaban, dan jumlah data. Kedua, notebook membuat ranking kota dengan curah hujan tertinggi. Ketiga, notebook membuat ranking provinsi dan curah hujan tertinggi. Tabel-tabel ini penting karena hasil analisis tidak hanya berupa angka keseluruhan, tetapi juga bisa memperlihatkan wilayah mana sih yang memiliki curah hujan lebih tinggi dan bagaimana pola bulanannya. Setelah label EDA dibuat, notebook membuat visualisasi dasar, yaitu grafik pertama menunjukkan tren rata-rata curah hujan bulanan. Grafik ini membantu melihat pola naik turunnya curah hujan dari waktu ke waktu. Grafik berikutnya menunjukkan top provinsi dan top kota berdasarkan curah hujan. Dengan visual ini, hasil analisis menjadi lebih mudah dipahami dibanding hanya melihat tabel angka. Visualisasi juga menjadi salah satu ketentuan tugas besar karena hasil analisis harus ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel. Cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Ya halo semuanya, sebenarnya perkenalkan nama saya Ilham ya. Tadi teman saya kan udah ngeberesin perihal data preparation ya. Nah ibaratnya kayak nyiapin dan ngebersihin bahan baku gitu. Nah biar gampang ngebayangin itu tugas saya di sini tuh ya anggap aja saya tuh sebagai chefnya lah, Google Cloud tuh sebagai dapurnya, tempat kita masak algoritmanya gitu. Dan website Induwater kita itu tuh meja makannya gitu, tempat nyajiin hasil masakan ke usernya gitu. Nah sebelum kita mulai masak berat, coba lihat kita lihat di notebook ya, bagian awal di modeling gitu. Di situ saya ngelakuin sampling data dulu gitu. Kenapa sih? Nah karena dataset cuaca kita ini tuh ukurannya tuh ya gede banget lah, bisa dibilang di atas terus MB gitu kan. Kalau kita paksain ya training model apa ya, training model pakai seluruh data mentah tuh dan apa ya, environment kalau biasa tuh kayak ramai itu bakal ngos-ngosan banget lah gitu, dan bisa nimbulin crash gitu. Jadi saya ngambil sampel yang proporsional gitu, tenang aja sih, kayak secara statistik pola cuacanya terhadap apa, tetap tertangkap sempurna lah tanpa ngorbanin performa komputasi kita gitu. Mungkin bisa langsung di web clusteringnya Mas Rifki. Oke, jadi menu pertama kita tuh adalah clustering ya. Di dapur kalau lebih itu saya pakai algoritma K-means. Ya konsepnya tuh unsupervised learning gitu. Jadi si model murni si model itu murni belajar sendiri nyari kemiripan iklim antar wilayah gitu tanpa kita kasih tahu jawabannya. Nah, di script ini tuh datanya wajib di scale dulu pakai standar scaler kalau nggak salah. Nah, ibarat masak ya, bumbu tuh harus seimbang gitu. Nah, skala curah hujan dan suhu kan beda banget ya angkanya tuh. Nah, ya apa ya, kalau nggak disamain, ya modelnya tuh bakal bias ke angka yang gede gitu. Nah, saya tuh yang setting algoritmanya tuh buat bikin 4 cluster. Coba lihat tadi, ada 4 cluster ya. Nah, terus buat mastiin seberapa valid sih kelompoknya gitu. Nah, saya ukur pakai Silhouette, Score sama visual CPK-nya biar kelihatan pemisahnya tuh di grafik eh, apa namanya, dua dimensi gitu. Seperti itu. Di apa namanya, di clustering lagi di. Oke. Tadi kan udah di apa namanya, bagian commits ya. Tadi kan apa namanya, ngejelasin bagian di collab bagian commitsnya. Nah, sekarang di clusteringnya. Clustering di bagian websitenya. Seperti itu kan ya. Nah, tadi ini clustering di tadi yang udah saya jelasin. Mungkin bisa ke apa namanya? Clustering bagian webnya.
Nah, ini kan tadi kan bilangnya dashboardnya kan sebagai meja makan ya. Nah, sekarang tuh kita bawa masakannya tuh ke meja makanannya. Nah, boleh gitu loh. Di dalam voice clustering ya ini kan udah tertera tuh. Teman-teman bisa lihat ya, langsung hasil ekspor dari notebook tadi yang udah jadi visualisasi peta atau tampil interaktif gitu. Di website ini tuh user nggak perlu pusing lah mikirin rumus jarak eh Euclidean di balik Kamis ya. Mereka cuma tinggal lihat, oh wilayah saya tuh masuk klaster satu yang karakteristiknya tuh dominan hujan lebat lah, atau masuk klaster 2 yang lebih sering gitu, yang lebih kering maksudnya. Ya intinya keribetan matematis tuh yang di collab tuh berhasil kita terjemahkan jadi informasi visual yang gampang dicerna publik seperti itu. Boleh ke notebooknya lagi Mas Rifki? Nah, kita balik lagi ke dapurnya ya. Nah, menu kedua tuh adalah supervised learning ya. Spesifiknya regresi gitu. Nah, ya ini. Buat nebak angka pasti curah hujan itu dalam milimeter ya. Ini tuh lumayan kompleks karena fiturnya tuh banyak banget. Ada suhu, kelembaban, kecepatan angin, sampai fitur lag gitu, data jam sebelumnya. Nah, di sini saya adu mekanik lah antara model linear regression sama random forest regressor gitu. Hasil evaluasinya apa? Kita pakai metrik MAE, MSE, RMSE, dan R squared gitu. Ternyata eh, random forest tuh menang telak karena dia pakai konsep apa ya, ensemble gabungan banyak decision tree gitu. Jadi dia jauh lebih pinter nangkep pola cuaca yang sifatnya tuh non linear lah atau nggak ketebak gitu. Seperti itu. Boleh kita ke websitenya Mas Rifki ke halaman prediksi cuaca hujan ya. Ya. Nah ya. Nah, sekarang kita lihat di website halaman Desi Curulyan ya. Di formulir input ya, yang teman-teman lihat ini adalah interface dari model random forest terbaik ya. Yang udah kita latih di dapur tadi atau collab tadi ya. Nah, pas user masukin data suhu dan lain-lain lalu klik prediksi di belakang layar, website itu melempar data itu ke model .pkl kita gitu. Lalu modelnya tuh ngerespon ngasih angka prediksi curah hujan dengan sangat cepat. Nah, ini kan ada beberapa formula itu nanti bakal ada hasil. Nah, ini ada output dari hasil prediksinya seperti itu. Ngasih angka curah hujan dengan sangat cepat banget lah gitu. Jadi akurasinya itu udah terjamin sama metrik RMSE yang kita bahas di notebook tadi seperti itu. Boleh kita balik ke dapurnya ke apa namanya notebooknya Pak maksudnya seperti itu. Di bagian model klasifikasi ya. Nah, ya. Nah, lanjut ke notebook lagi ya. Kalau regresi tadi kan nebak angka mutlak ya. Sekarang kita tuh bikin modul apa ya? Klasifikasi buat nebak status risikonya. Jadi aman, waspada, atau tinggi gitu. Nah, di dapur itu di collab ini tuh persaingannya lebih ketat lagi. Nah, kita training 3 modul sekaligus. Decision tree, random forest classifier, sama apa logistik regression gitu. Nah, evaluasinya nggak cukup pakai akurasi doang. Eh, kita tuh bedah pakai confusion metric dan Evans score ya. Kenapa ini penting banget? Karena ada cuaca ekstrim ya atau tinggi gitu. Itu kan jarang terjadi gitu. Kelas ya minoritas lah gitu. Kalau cuma lihat akurasi doang kan, model tuh bisa kelihatan pintar, padahal dia cuma nebak-nebak, ya nebak aman terus gitu. Dari matriksnya kan apa ya kelihatan gitu random forest lagi-lagi paling stabil buat tebak kelas minoritas tanpa banyak ngasih false alarm gitu seperti itu. Kita buka di halaman websitenya lagi Mas Rifki ya, di klasifikasi apa risikonya. Nah, ya sama kayak sebelumnya ya, kompleksitas conversion metric tuh tadi nggak kita tampilin di sini gitu. User experience tuh dibikin ya simple aja gitu. User masukin indikator cuaca dan sistem langsung ngasih warning aman atau waspadanya dengan label tadi itu kan ada 3 label ya aman, waspada gitu. Sama ya tadi ada resiko juga gitu kan. Jadi output yang kompleks di notebook tadi itu berubah jadi sistem peringatan dini gitu, early warning system lah yang user friendly banget lah ya gitu. Jadi ya tadi perihal dapur masak gitu. Nah, di dashboard buat hidangannya, lalu di collab sebagai dapurnya. Seperti itu analoginya. Mungkin bisa lanjut lagi ke notebook lagi Mas Rifki, bolak-balik aja ya. Ke halaman dapur lagi di bagian apa namanya? MLP ya. Regression
Iya bagian ML. Nah ya ML itu. Nah terakhir ya di dapur kalau ini tuh kita agak iseng coba resep kelas berat lah. Namanya dia deep learning pakai MLP regressor itu jaringan saraf tiruan lah bisa dibilang. Nah kita bangun arsitektur ini tuh pakai dua lapis. Ada hidden layer 64 dan 22 neuron gitu. Nah di sini pasang sistem early apa namanya stopping apa tadi? Early nah ya harus stopping ya perlu stopping gitu biar proses training itu apa ya berhenti otomatis kalau misalkan modelnya sudah mulai overfitting gitu atau cuma sekedar kayak ngafal data doang gitu tapi fun fact-nya nih ya untuk tipe data cuaca tabular kayak punya kita tuh algoritma algoritma machine learning-nya klasik kayak random forest yang tadi ternyata performanya masih bisa ngimbangin atau bahkan lebih efisien lagi gitu dari deep learning ini gitu. Jadi insight atau manfaat yang menarik itu kalau model yang lebih rumit itu nggak jamin apa ya nggak jaminan selalu lebih superior gitu lah gitu. Boleh dibuka di halaman websitenya ya Mas Raffi di halaman apa namanya deep learning ya dan rekomendasi mungkin nanti ya. Nah di website itu halaman deep learning ya atau evaluasi gitu kita cantumin history loss gitu mana history loss tadi di rekomendasi mas bentar halaman di rekomendasi gitu bener ya ya pokoknya di halaman di website di Plan itu kita cantumin history loss dan performa model-model itu sebagai bentuk transparansi analitiknya jadi ada model ada MAR, MSC dan R2 score-nya kan seperti itu boleh direkomendasi mas Rwi. Ya sebagai penutup ya semua hitung-hitungan kompleks tadi itu berujung pada suatu fungsi di notebook yaitu bold recommendation ya hasil prediksi dan clustering itu otomatis di mapping lah jadi saran mitigasi bencana di dashboard web itu misalnya hasil cluster menunjukkan rawan badai nah website itu langsung ngasih rekomendasi ngecek dryness gitu di apa namanya di webnya cuma sampai di halaman rekomendasi maaf. Nah ini jadi ada rekomendasi mitigasinya gitu seperti itu. Jadi udah di mapping lah seperti itu. Ya mungkin itu aja sih ya paling ya. Nah sekian ya proses masak memasak algoritma dari saya gitu. Berhubung model ML-nya udah siap dan API-nya udah beres ya. Pertanyaannya sekarang gimana caranya semua algoritma itu apa ya bisa online di website ini gitu bisa jalan mulus gitu di browser teman-teman kayak sekarang kan nah bagian integrasi deployment ke versi dan front end itu bakal dibedah tuntas sama rekan saya gitu Mas Rifki selanjutnya ya silakan layar dan waktunya saya serahkan ke Mas Rifki terima kasih. Oke, di sini saya lanjut ya. Tadi sebelumnya dari rekan saya sudah menjelaskan inti atau core dari project ini yang dimana itu benar-benar bagian intinya. Sini saya akan lanjutkan untuk bagian selanjutnya, yaitu ekspor hasil dan integrasi ke website. Bagian pertama ini ada metrik final. Sini notebook menggabungkan semua metrik penting menjadi satu struktur data. Metrik yang disimpan mencakup informasi dataset, hasil regresi, hasil klasifikasi, hasil clustering, dan hasil deep learning. Untuk regresi yang disimpan mencakup informasi dataset, hasil regresi, hasil klasifikasi, hasil clustering, dan hasil deep learning. Untuk regresi yang disimpan adalah model terbaik target prediksi, MAE, MSE, RMSE, dan R kuadrat. Untuk klasifikasi yang disimpan adalah model terbaik, target, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk clustering yang disimpan adalah jumlah clustering dan Silhouette score. Untuk deep learning yang disimpan adalah RMSE dan R2. Semua metrik ini diekspor menjadi file JSON agar mudah dibaca oleh website. Bagian berikutnya itu adalah export model bundle. Model bundle ini berisi model-model machine learning yang sudah dilatih beserta informasi pendukungnya. Jadi
File ini tuh file yang udah jadinya yang udah siap digunakan untuk dikembangkan agar bisa dilihat atau dijadikan website. Di dalam bundle ini terdapat model regresi, model klasifikasi, model clustering, dan model deep learning. Selain itu, ada juga pre-processing information seperti data fitur yang digunakan, encoder, label mapping, dan sample input. File ini disimpan dalam format .pkl menggunakan job-lib dump. Tujuannya agar model bisa digunakan kembali tanpa harus training ulang dari awal. Selain .pkl, notebook juga menyimpan metadata model dalam bentuk JSON. Metadata ini berguna untuk menjelaskan isi model, nama model terbaik, fitur yang digunakan, dan informasi lain yang dibutuhkan website atau API. Setelah model diekspor, notebook melakukan test load. Nah, test load ini penting karena kita harus memastikan file .pkl benar-benar bisa dibuka kembali atau bisa dijalankan seperti sebelumnya. Kalau file model gagal di load, maka model tidak bisa dipakai di website atau di API. Di bagian ini, notebook membuka kembali model bundle_bundle.pkl, lalu mengecek isi bundle seperti daftar model dan reprocessing. Setelah itu, dilakukan contoh prediksi. Ada contoh prediksi curah hujan, contoh klasifikasi risiko, dan contoh prediksi cluster. Jika semua tes berhasil, artinya model siap digunakan di tahap berikutnya. Ini ada contoh yang sudah dijalankan. Oke, di bagian terakhir di notebook ini, itu adalah export zip final. Notebook membuat folder final export yang berisi semua output penting. Ada folder model, folder data clean, ada table, grafik, dan folder source. Folder ini berisi file .pkl dan metadata model. Folder data clean berisi data hasil pre-processing. Folder tabel berisi file CSV hasil analisis. Folder grafik berisi visualisasi data, dan folder source berisi informasi sumber dataset. Setelah semuanya dikumpulkan, notebook menjadi file zip final. Zip ini menjadi paket hasil akhir dari notebook yang bisa dipindahkan ke proyek kita. Jadi titik ini pipeline notebook sudah selesai. Data sudah bisa diambil, dibersihkan, dianalisis, dilatih menggunakan mesin learning, dievaluasi, dan diekspor. Oke, selanjutnya itu adalah bagian GitHub repository-nya yang tadi sudah dijadikan zip. Repository ini bernama AMK Big Data Indo Weather Intelligence. Di README dijelaskan bahwa proyek ini adalah dashboard Big Data analitik untuk data cuaca historis Indonesia. Di bagian validasi dataset, repository mencatat total dataset mentah sekitar 130 MB. Minimum requirement 100 MB, jumlah file 84, sumber utama file Meteo, historical meter API, dan sumber pendukung BMKG data terbuka. Ini menunjukkan bahwa GitHub tidak hanya berisi kode website, tapi juga mendokumentasikan alur dari hasil notebooknya. Jadi di GitHub ini juga dijelasin pipeline-nya gitu. Oke. Di bagian tadi GitHub itu berisi folder app. Nah, berisi halaman website ya. Jadi app ini tuh berisi halaman inti websitenya. Karena proyek ini menggunakan Next.js, app router, setiap halaman website ditempatkan di dalam folder app. Folder API itu berisi backend ringan menggunakan Python Fast API. Nah, digunakan untuk health check, metadata, matrix, recommendation, prediksi curah hujan, klasifikasi risiko, dan prediksi cluster. Lalu di folder komponen itu berisi komponen tampilan seperti card, chart, form, layout, section, dan komponen UI lainnya. Dengan folder ini tampilan website bisa lebih modular dan tidak semua kode ditulis dalam satu file. Jadi bagian komponen itu adalah isi dari contoh-contoh kode untuk chart, form, dan layout. Jadi ketika digunakan kembali itu tidak perlu menulis kode secara panjang, hanya memanggil variabelnya saja. Nah, folder lib itu berisi fungsi bantu seperti pengambilan data,
konfigurasi API, konstan, formatter, dan navigasi. Folder model berisi file hasil ekspor dari notebook seperti bundle.pkl, terus ada model metadata.json, ada encoder mapping.json, dan API contract JSON. Di folder publik ini berisi file CSV JSON. Nah, ini tampilannya. Dan PNG hasil notebook. File inilah yang dibaca oleh website untuk menampilkan dashboard grafik. Untuk dashboard grafik, table, dan metrik model. Jadi struktur foldernya itu menunjukkan bahwa notebook sudah dikonversi menjadi project website yang rapi dan siap di-deploy atau siap di-hosting. Lalu di bagian README ini dijelaskan juga pada bagian ini terlihat hubungan antara notebook dan website. Alurnya dimulai dari Google Colab, tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan kami. Di sana juga ada data cuaca storage diambil dari OpenMeteo, lalu dataset divalidasi agar memenuhi syarat minimal 100 MB. Setelah itu dilakukan cleaning EDA dan feature engineering. Kemudian masuk ke machine learning pipeline yang terdiri dari regresi curah hujan, klasifikasi resiko cuaca, clustering wilayah iklim, dan deep learning sederhana. Setelah prosesnya selesai, hasilnya diekspor menjadi RT, JSON, PNG, dan .pkl. Level ini yang digunakan di Next.js dashboard. Terakhir, project ini di-deploy ke Vercel, sehingga project ini bisa digunakan oleh atau bisa di-hosting atau bisa dilihat oleh pengguna. Nah, ini adalah tampilan hostingnya. Ini deployment. Ini bagian overview-nya. Oke, selanjutnya sekarang bisa dilihat ya tampilan dashboard-nya. Sini. Nah, halaman ini menampilkan ringkasan utama dari hasil notebook. Di sini terlihat ukuran dataset mentah sekitar 130,73 MB. Jumlah data clean, jumlah data provinsi, jumlah kota, metrik regresi, metrik klasifikasi, clustering, deep learning, grafik, ranking curah hujan, dan rekomendasi. Semua data-data yang tampil di dashboard ini berasal dari file hasil ekspor notebook. Jadi, dashboard ini bukan hanya tampilan statis, tetapi merupakan representasi hasil dari notebook. Dengan dashboard ini, hasil big data analitik menjadi lebih mudah dibaca dibanding hanya melihat output-output yang panjang dan kode-kode yang sangat boring. Selanjutnya di bagian dataset di websitenya. Nah, halaman dataset ini digunakan untuk menunjukkan bahwa website ini tuh tervalidasi kalau dataset yang digunakan itu adalah lebih dari 100 MB. Dengan bukti yang nyata ini adalah berjumlah 130,73 MB. Yang dapat dan juga sumber data yang digunakan juga terlihat jelas sini berasal dari OpenMeteo dan BMKG. Ini penting karena langsung menjawab salah satu ketentuan utama tugas besar, yaitu dataset harus minimal 100 MB dan berasal dari sumber open data. Selanjutnya di tampilan EDA ini atau eksplorasi data menampilkan eksplorasi data. Di sini pengguna bisa melihat pola curah hujan, suhu kelembapan, tren bulanan, serta wilayah dengan curah hujan tertinggi. Ini bisa dilihat visualisasinya ya. Ada tren hujan bulanan, suhu kelembapan bulanan, top provinsi, dan top kota. Halaman ini membantu menjelaskan karakteristik data sebelum masuk ke model machine learning. Jadi pengguna tidak langsung melihat prediksi, tapi memahami dulu datanya tuh seperti apa. Nah, di bagian evaluasi model ini, regresi untuk prediksi curah hujan, evaluasi klasifikasi untuk risiko cuaca, evaluasi clustering dan segmentasi wilayah, dan evaluasi deep learning sederhana. Halaman ini penting, karena dalam machine learning, hasil tidak cukup hanya berupa prediksi. Kita juga harus bisa mengetahui kualitas modelnya melalui metrik evaluasi. Dengan adanya halaman evaluasi ini, pengguna bisa memahami model mana yang paling baik dan bagaimana performa masing-masing model. Jadi bisa dilihat di bagian ini adalah model-model dan hasil-hasil yang ada dari setiap modelnya tuh terlihat jelas gitu, mana yang paling terbaik.
Halaman rekomendasi ini menampilkan hasil akhir yang lebih aplikatif. Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil analisis dan klaster wilayah. Misalnya wilayah dengan curah hujan tinggi mendapatkan rekomendasi terkait mitigasi banjir, drainase, dan kesiapsiagaan genangan. Wilayah dengan suhu tinggi mendapatkan rekomendasi terkait antisipasi panas dan kebutuhan air bersih. Dengan halaman rekomendasi hasil ini, masuk learning tidak berhenti pada angka atau grafik saja gitu, tapi diterjemahkan menjadi saran yang lebih mudah dipahami. Pada bagian metodologi ini dijelaskan timeline proses proyek dari awal sampai akhir. Alurnya dimulai dari pengumpulan data, cuaca historis, validasi ukuran dataset, pre-processing, fitur engineering, EDA, machine learning, evaluasi model, ekspor hasil notebook, integrasi ke GitHub, dan deployment ke Parsol. Halaman ini menjadi dokumentasi agar pengguna bisa memahami bahwa proses ini dibangun dari proses analisis yang runtut, bukan hanya dari tampilan front-end. Di sini terlihat jelas ya dari timeline prosesnya. Oke. Sebagai kesimpulan, Project Individual Intelligence ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Big Data dengan fokus pada proses end-to-end. Dataset yang digunakan sudah memenuhi syarat minimal 100 MB, dan di sini bisa bilang lebih dari 100 MB bahkan, dan berasal dari sumber open data. Notebook pertama digunakan untuk generate dataset. Pertama ini untuk generate dataset. Notebook kedua itu digunakan untuk preprocessing, fitur engineering, EDA, machine learning, evaluasi model, dan ekspor hasil. Hasil notebook kemudian diekspor atau dikonversi ke project GitHub dengan struktur folder yang berisi front-end, API, model, dan hasil analisis. Setelah itu, project deploy ke Parsol sehingga hasilnya bisa diakses melalui website dan bisa digunakan oleh siapa saja, gitu. Dengan project ini, kami tidak hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga menunjukkan alur big data secara lengkap, dari data peta sampai menjadi dashboard analitik. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.